Oke, kita lanjutkan materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum masuk ke soal, kita coba ingat kembali, pahami kembali materi yang ada di bagian kanan ini ya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku, segitiga ABC, di mana sudut siku-sikunya ada di B. Kemudian, kalau kita menamai segitiga ABC seperti ini, ya, jadi sisi yang ada di seberang sudut A ini, sisinya kan ini nih yang di seberang, yaitu A kecil. Kemudian sisi yang ada di seberang sudut B, maka dinamai B kecil. Sisi yang ada di seberang sudut C adalah sisi C kecil. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengingat kembali tentang teorema Pitagoras, di mana B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Artinya apa? Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari sisi-sisi kuadrat lainnya, gitu ya. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kemudian di dalam segitiga siku-siku ini, nah, karena kita bicara tentang perbandingan trigonometri, maka ada penamaan lagi nih dalam sisi-sisi segitiga tersebut, di mana sisi yang berada di seberang sudut siku-siku, ya, ini di seberangnya, maka itu disebut sebagai sisi miring, ya, disebut sebagai sisi miring atau disingkat mi, gitu. Sisi yang berada di seberang sudut tertentu, ini misalnya sudutnya sudut alfa ya, maka di seberangnya disebut sebagai sisi depan atau disingkat de. Sedangkan sisi yang lainnya, ya, sisanya yang ada di samping, maka disebut sebagai sisi samping yang disingkat sa. Maka di sini ada de sisi depan, sa sisi samping, mi sisi miring. Nah, dari sisi-sisi tersebut, maka kita akan dapatkan perbandingan trigonometrinya, di mana ada yang disebut sebagai sin, ada yang disebut sebagai cos, ada yang disebut sebagai tan, gitu ya. Nah, untuk mencari nilai sin, ya, sin apa di sini? Sin alfa, ya, sudutnya, maka rumusnya adalah de per mi, atau kalau kalian ingin ingat demi, gitu ya. Sisi depan dibagi dengan sisi miring, demi. Kalau cos, ya, cos alfa itu sa per mi, sami, ya, sisi samping per sisi miring. Sedangkan tan alfa itu rumusnya adalah sisi depan per sisi samping atau desa depan per samping, gitu. Nah, sehingga kalian harus ingat ya, sin demi, cos sami, tan desa, gitu ya. Demi, sami, desa. Nah, tolong diingat itu ya, sehingga nanti kalian akan mudah untuk menjawab soalnya. Oke, kita lanjut ya untuk menjawab soal. Kita coba jawab. Nah, soal nomor 3. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C, ya, dengan panjang sisi A, nih A kecil, sama dengan 6 cm, dan panjang sisi B kecil 8 cm. Jika
sudut BAC sama dengan alfa, maka nilai sin alfa berapa? Nah, kita coba gambarkan dulu supaya kita bisa membayangkan di mana posisi-posisi dari sisi dan sudut pada segitiga siku-siku tersebut. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke, kita coba gambar. Nah, ini. Nah, begini ya kira-kira. Kemudian kita namai ya, dimana tadi siku-sikunya ada di C. Nah, berarti anggap di sini A, di sini B, di sini C. Nah, ini siku-sikunya di sini nih. Nah, siku-sikunya di sini. Kemudian panjang sisi A. Nah, ingat tadi A ya. Ini sisi A kecil. A kecil berarti di seberang. Nah, seberang ini ya, seberangnya. Nah, seberangnya. Berarti ini A nih. Nah, ini A. A-nya 6 cm. Tuh ya. Kemudian panjang sisi B. Nah, B di mana nih, B? Nah, B maka di seberangnya nih. Nah, di seberang sini, ya kan? Berarti B-nya 8 cm. Jika sudut BAC sama dengan alfa, berarti gimana menuliskan BAC? Jadi lihat ya, kalau bentuknya seperti ini, lihat yang di tengah-tengahnya nih. Nah, di tengah-tengahnya BAC berarti A ya, berada di A sudut alfa itu. Jadi sini. Nah, sini. Disinilah sudut alfa ya. Jadi BAC gitu. Maka nilai sin alfa. Nah, pertanyaannya adalah nilai sin alfa sama dengan berapa? Nah, kita lihat nih dalam segitiga ini bahwa A 6 cm. A ini sisi apa namanya? A ini karena dia berada di seberang sudut alfa, maka disebut sebagai sisi depan, ya kan? Sisi depan. Sedangkan B ini di samping nih, di samping sudutnya, maka disebut sisi samping. Sedangkan di seberangnya sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Nah, sisi miringnya kita tidak tahu berapa ya, berapa bilangannya atau berapa panjangnya gitu ya, berapa panjangnya, berapa senti, kan begitu. Maka nanti kita coba lihat dulu untuk nilai sin alfa. Kan kita tahu tadi rumusnya apa? Demi, ya kan? Demi. Nah, demi nih. Depannya apa? Depannya sudah tahu. Depannya 6. Ya kan? Mi-nya. Nah, mi-nya belum tahu. Mi-nya belum tahu. Jadi kita apakan nih? Nah, maka kita akan gunakan teorema Pitagoras ya untuk mencari tahu. Oke. Berarti kita ingin cari tahu sisi miring. Nah, berarti gimana nih? Berarti kita ingin mencari tahu sisi miringnya. Sisi miringnya berarti mi kuadrat. Nah, sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat, ya kan? Karena tadi Pitagoras tuh gitu tuh. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, sehingga mi
kuadrat sama dengan D kuadrat depan, berarti 6 kuadrat ditambah sa-nya berapa? 8 ya, 8 kuadrat. Berarti Mi kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Mi kuadrat sama dengan 100. Nah, sehingga Mi sama dengan akar dari 100, ya kan? Akar dari 100 berapa? 10. Nah, maka kita dapatkan nih nilai Mi adalah 10. Nah, tinggal kita masukkan ke sini nih. Berarti 6/10, ya kan? 6/10. Nah, 6/10 itulah nilai dari sin alfa. Apakah bisa disederhanakan? Oh, ternyata bisa. Sama-sama kita bisa bagi dengan 2. Sehingga menjadi 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Nah, maka hasilnya adalah 3/5. Nah, itulah nilai dari sin alfa ya, nilai perbandingannya ya. Begitu. Oke. Itu untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 4 gimana? Soal nomor 4 pertanyaannya adalah tan alfa ya. Tan alfa dari soal yang nomor 3 tadi. Nah, tan alfa apa rumusnya? Tan alfa rumusnya D sa ya, depan per samping. Nah, berarti gampang aja nih. Depannya sudah tahu kita 6, sampingnya 8 ya. Berarti 6/8. Bisa disederhanakan? Bisa ya, kita bagi 2. Maka hasilnya 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4 ya. Maka nilai dari tan alfa ya, nilai perbandingannya adalah 3/4 gitu ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami.